Saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan ini kita jumpa lagi bersama di salah satu program Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, Ruling Pembinaan Jemaat. Kisah kasih warga Gereja Senior. Hadir di studio Media Center GPM, Pak Heri Nuya, yang akan berbagi pengalaman dan mungkin menjadi inspirasi untuk semua kita yang mendengar. Dan mengawali percakapan ini, mari kita berdoa. Roh Kuduslah yang akan memampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam penyiaran ini, agar apapun yang disampaikan dalam penyiaran ini akan menjadi inspirasi untuk semua orang yang mendengar, dan kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalamnya. Berkati seluruh proses yang akan kami lalui, sebab kepadamu-lah kami berserah. Amin. Apa kabar nih Bapak Heri? Baik saja Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Dikasih kesempatan ada di studio di sini, Media Center GPM, dan Bapak punya waktu untuk berbagi, menjadi inspirasi untuk semua orang yang mendengar, dan itu adalah sebuah kesempatan yang mungkin semua orang dapat, tetapi Bapak punya kesempatan, dan itu atas seizin Tuhan. Ya. Lebih jauh, kalau tadi kita suka kenal Bapak Heri Nuya, orang yang lihat ketundo pung siaran ini, dan juga ingin tahu Bapak pun latar belakang keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan semua hal, supaya pribadi sosok seorang Heri Nuya benar-benar orang kenal. Ya. Kita Heri Nuya punya istri dan juga ada 2 anak dan 1 ponaan yang ada bersama dengan beta, hidup bersama. Jadi dulu itu beta kerja berkecimpung di GPM juga, di Parpem GPM. Iya. Partisipasi pembangunan GPM. Itu dari tahun, kalau saya nggak salah, 2000. 2000. Iya. Bukan 2000. 1996 gitu. 96 ya. Iya. Jadi ketong beta sendiri lulus dari Fakultas Ekonomi, Pak. Unpati. Jadi waktu itu ketua sinode itu Pak Duri Hendriks. Iya. Jadi beta saat itu melamar di Parpem dan diterima. Sampai di tahun 2009. Jadi ada pergantian pimpinan. Jadi tentunya kebijakan itu kan berubah juga. Dan saat itu juga beta bisa lanjut di Parpem. Iya. Beta ambil langkah sendirilah. Kebetulan istri itu punya keterampilan masak. Oh iya. Jadi katong istilahnya bali haluan. Jadi katong bikin makanan kecil-kecil. Mulai dari situ lalu berkembang jadi nasi kuning Maranatha. Kebetulan dulu itu akan di Kompleks Maranatha. Oh, pantasan nama nasi kuning Maranatha nasi kuning Maranatha.
itu yang ketemu beraktivitas mulai dari situ Pak. Beraktivitas usaha itu akan berkembang bagus sekali sehingga ketong merasa bahwa ini akan menopang saat beta sing punya Lepas kerja. dari Parpem. Iya. Dulu istri juga di asuransi, tapi asuransi juga sing bisa jalan terus. Nah, ketun dua mulai rintis usaha Banting itu. setir ini. Iya, banting setir. Jadi puji Tuhan sampai saat ini akan berjalan dengan baik. Anak-anak bisa sekolah, bisa menikmati pendidikan sampai di perguruan tinggi. Itu mungkin sementara, Pak. Iya. Kalau menikmati usaha yang selesai dari Parpem, lalu Bapak ke nasi kuning ini, itu jualannya di depan rumah atau kan ada sekarang tren ini, betul, di mobil, tuh ada di pinggiran emper atau jalan. Tapi Bapak usaha ini bikin di itu Pak, di Geraha Amboina, Hotel Amboina belakang, depannya Geraha Amboina, depannya itu ada kintal kosong situ, ketemu kasih berdiri tenda Pak. Itu kintal situ milik keluarga Halusi. Ya tenda bongkar pasang nih. Atau juga langsung permanen, iya. Tapi dulu ketemu di Baileu Ekumene itu ketemu bongkar pasang. Bongkar pasang. Jadi setelah penjual habis, ketemu bongkar. Sore nanti besok ketemu mau buka, ketemu buka tenda juga. Nah, iya. Kan ini ketemu bandingkan ini. Masih di Parpem dengan yang serabutan nasi kuning nih. Bapak merasa penghasilan lebih baik itu di mana? Ya ini di jualan nih Pak. Jualan, ya? Iya, jualan dia punya pendapatan bagus. Itu menjanjikan sekali. Walaupun memang tidak selamanya. Memang ada waktu-waktu yang dia menurun. Iya. Ada waktu-waktu yang dia stabil. Jadi, tapi tetap ketong jalani saja. Jalani saja. Ini ibarat air pasang surut nih. Pasang surut. Ada fall, ada meti. Iya. Tapi ada meti keilek sih. Ada meti keilek Pak. Aduh. Meti keilek ini kita gunakan ketika memang dia kandas betul-betul Kandas. Itu pernah Bapak rasakan sih. Itu kenapa? Karena persaingan. Pertumbuhan ekonomi itu. Iya, orang juga usaha. Bentuk yang sama ini. Iya, bentuk yang sama. Jadi orang juga usaha sangat gencar. Banyak tempat waktu ketemu buka itu kan masih sepi. Iya. Baru setelah kerusuhan itu kan. Tapi berjalan waktu itu marak jualan. Nah, ketemu tetap berjalan itu karena bagaimana kekuatannya itu, bagaimana ketemu punya hubungan dengan Tuhan yang bikin ketemu sing down. Iya. Ketemu lihat kenyataan seperti itu, fluktuasi harga di pasar. Iya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi tapi tetap ketong punya harapan besar, ketong mengaturnya dengan baik, ketong usahakan supaya mutu makanan itu baik, sehingga pelanggan itu tetap ada, sing putus. Iya. Kalau model macam itu suka duka ada sampai. Artinya dibandingkan dengan dari Parpem dan di nasi kuning. Itu tuh. Lebih banyak mana? Suka atau duka the proses ini?
Ya, dia berbarengan lah Pak, Berbarengan. berbarengan. Jadi ada itu yang tadi beta bilang bahwa persaingan usaha itu juga itu kendala tuh, Pak. Tapi akan tetap berjalan sampai saat ini. Iya. Iya, Waktu persaingan itu, seng alih ke jualan lain tetap nasi kuning saja. tetap. Jadi karena animo pembeli itu cukup besar, nah, katanya tetap bertahan dengan Itu racikan tangan Bapak dan Ibu mungkin ya? ibu ibu yang punya dominan. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ini Bapak usaha ini yang nasi kuning ini? Ini dari 2001 Pak. 2001 ya. 2001 Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi akan sing macet tapi akan jalan terus. Jalan terus ya. Iya. Apakah Memang, itu juga yang membuat mencukupi kebutuhan anak-anak dengan studi nih? Ataukah ada pekerjaan lain selain ini? sing ada Pak, itu cuma ini saja yang katong geluti jualan warung nasi ini. Itu saja yang merupakan pendapatan setiap hari yang katong bisa membelanjakan ketumpung hidup, kebutuhan-kebutuhan, anak-anak pun sekolah, anak-anak pun kebutuhan, ketum tinggal, pakai, makan, semua dari hasil usaha ini saja Pak. Iya ya. Kalau usaha ini yang tadi Bapak bilang kata ada anak 2 dan dalam proses itu dorang cukup punya andil membantu atau fokus ke pendidikan sah? Jadi saat masih SMP, SMA itu dorang difokuskan ke belajar. Iya. Nah, setelah itu juga bantu, anak-anak bantu. Dan katong tanamkan motivasi bahwa katong harus berusaha. Makanya bukan katong 2 suami istri saja, tapi anak-anak juga terlibat bantu. Setelah dong su besar, dong su SMA, dong su artinya kalau sing bantu berarti katong tersendat-sendat juga. Selain dong membantu ini diminta atau dong pun kerelaan sendiri untuk membantu? Kerelaan Ya. Kerelaan. Karena dong berpikir bahwa ini dong harus berupaya supaya akan tetap jalan. Memang ada juga tenaga-tenaga bantu yang lain, iya, yang bisa meringankan baik anak-anak supaya dong punya waktu di belajar, tapi juga perkatong bisa istirahat. Iya. Jadi ada tenaga-tenaga bantu. Bapak mulai beraktivitas jam-jam berapa itu untuk jual nasi kuning? Katong mulai dari pagi Pak. Mulai dari pagi itu katong harus berkumpul dulu, beribadah, baru katong setelah ibadah lalu katong pi pasar, pi belanja tuh betul, dan persiapan-persiapan untuk ada dalam proses masak. Begitu, Jadi Pak. ini cuma malam ya Pak? Malam saja Pak. Ya. Kalau waktu yang paling bahasa amnya itu jam berapa selesai jualan? Tergantung Pak. Jadi bisa lebih cepat, lebih awal selesai. Bisa juga lebih larut. Jadi itu tergantung dari tanggal muda, tanggal tua. Kalau tanggal muda ya
cepat-cepat saja so habis. Tadi beta sempat menangkap Bapak punya satu pernyataan yang pagi-pagi doa sebelum aktivitas dilakukan. Iya. Itu dilakukan setiap hari? Dilakukan setiap hari, Pak. Apakah waktu untuk kumpul keluarga itu di pagi itu yang pas doa, ataukah memang ada waktu khusus setelah jualan? Untuk waktu khusus itu saja, Pak. Sebab waktu setelah itu, katong sudah merasa kesulitan. Katong pun aktivitas jualan, lalu anak-anak pun aktivitas, apalagi dong mahasiswa. Iya. Ada kadang-kala malam katong sudah bisa baku dapalai. Kalau katong su habis jualan, pulang lagi anak-anak su mengantuk, su tidur. Jadi katong sudah bisa bersekutu di malam. Iya. Jadi katong bersekutu di pagi. Pagi itu katong membicarakan semua hal. Pergumulan, kebutuhan-kebutuhan yang harus katong penuhi, apa tanggungan-tanggungan ke depan, itu semua dibicarakan. Lalu katong berdoa. Jadi itu dilakukan setiap pagi itu? Setiap pagi. Mensiasati karena waktu malam saya punya waktu. Saya ada waktu. Iya, kalau malam pulang sholat yang tergantung waktu. Anak-anak juga mungkin istirahat ya Pak ya? Itu. Iya. Dan ini juga menjadi inspirasi, artinya sebagai seorang pekerja, ketong fokus saja mesti kumpul karena bicara tentang Binakel hari Sabtu nih, atau bicara tentang kumpul hari Sabtu nih, atau kumpul malam, semua waktu karena aktivitas yang berbeda. Iya. Tapi Bapak siasati ada di pagi hari. Di pagi hari. Dan itu sungguh luar biasa. Iya. Artinya mengawali setiap hari itu dengan cara berkumpul dan proses berdoa. Atau pekerjaan. Iya. Kalau kumpul berdoa pagi hari yang dilakukan setiap waktu itu, Bapak yang ambil peran atau Mama? Bergilir. Bergilir ya. Adakah sesuatu yang dijadikan sebagai topik percakapan sebelum doa? Tadi itu mungkin ada persoalan-persoalan anak-anak diutarakan di situ, ataukah ada waktu khusus untuk Iya, di situ saja. Di situ ketemu sebagai orang tua, tanya ada kebutuhan apa, ada kesulitan-kesulitan yang mungkin setelah itu baru ketemu bawakan akan di dalam doa. Iya. Baik untuk pekerjaan maupun untuk proses belajar anak-anak, atau ketemu punya tanggungan-tanggungan apakah? Iya. Iya. Kalau selain kasih waktu untuk keluarga dengan proses jual ini, Bapak pun waktu ada di lingkungan di mana tempat tinggal itu ada untuk berproses misalnya di jemaat kah, dalam pelayanan kah? Dulu beta majelis Pak. Beta majelis dari tahun 2005 sampai 2010 itu satu periode. 2010, 2015 itu sing istirahat. Iya. 2015, 2020 sampai 25 itu terpilih 2 periode lagi. Ya. Iya. Jadi kemarin tuh baru turun. Di jemaat Betania. Iya. Bapak melihat suka duka memberi diri melayani dan suka duka melakukan pekerjaan ini, ada hal yang Bapak bisa jadikan itu sebagai kekuatan, keyakinan Seng? Jadi itu keyakinan Pak. Jadi kalau dulu ketemu punya orang tua itu juga pendeta. Iya. Jadi ketemu dididik untuk melayani. Jadi bagaimana ketemu terlibat di dalam proses-proses pelayanan. Jadi kalau ketemu tunjang itu pelayanan majelis 100% ketemu upayakan akan, itu berarti ada berkat yang Tuhan sediakan untuk ketemu. Jadi itu yang
berikan motivasi per beta Pak untuk jadi majelis maupun usaha tetap Iya. berjalan. Sedikit punya kesulitan Keseng. Yang beta maksud begini. Ketika sefokus for usaha ini, lalu misalnya pelayanan ini juga dia membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedikit punya kesulitan Keseng. Kalau beta dengan Maitua itu sudah tahu kata saat mana ketong beta melayani, itu berarti beta sing Sentuh barang-barang. sing terlibat di jualan. Nanti setelah itu baru setelah waktu pelayanan baru ketong Sama-sama lah. Iya. Jadi sukacita ya, artinya Iya. bisa berbagi waktu antara keluarga untuk tuntutan hidup, pencari cuan ini, dan waktu untuk melayani. Dan Iya. itu juga dia menjadi inspirasi untuk laki-laki gereja dalam peran yang mesti dilakukan tengah keluarga maupun pelayanan. Artinya usaha ini juga ketong perlu ada disiplin dalam diri Pak. Jadi kalau ketong melakukannya dengan baik, ya semua berjalan dengan baik. Kalau ketong juga terlibat di dalam pelayanan yang 100% ketong lakukan, itu pasti berdampak per ketong punya apa yang Usaha. ketong upayakan. Iya. Jadi Itu tidak sia-sia. dengan secara otomatis akan Iya. begitu. Itu sebuah pengakuan tuh, Iya. keyakinan itu. Iya. Iya. Dan terbukti sampai saat ini tetap akan berjalan aman-aman saja, walaupun ada banyak tantangan-rintangan. Sekarang nih harga-harga barang sunai semua, Iya, melangit. sehingga ada yang turun. Jadi tetap berjalan karena Tuhan selalu ada bersama dengan ketong, karena ketong tanamkan itu Pak. Jadi ketong harus, kita bilang carilah dahulu kerajaan surga, makanya jadi segala sesuatu ditambahkan. waktu banyak tuh per pelayanan lagi. Iya. Jadi sing semua untuk usaha. Jadi usaha Maitua dengan Anak-anak. tenaga-tenaga bantu dengan anak-anak. Jadi itu yang bikin ketong berjalan terus. Dan sukacita artinya ketika ketong hadirkan Bapak Heri di sini, ada hal-hal yang menjadi inspirasi bagi seorang kepala keluarga, imam di tengah keluarga, tapi juga bagaimana melihat masa depan anak-anak. Kalau dalam proses ini, lalu adakah harapan yang mau Bapak sampaikan kepada warga gereja senior yang menyaksikan Ketendu pun dialog ini? Ada hal-hal yang baik yang bisa mereka jadikan sebagai Iya Pak. Pelajaran untuk memahami hidup. Jadi mungkin pesan kita mau bilang ketong mengimani bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup, termasuk pemberdayaan ekonomi. Harus ketong mengasah diri, memiliki keterampilan untuk usaha, berani memulai. Beta pun latar belakang pendidikan ekonomi. Jadi sedikit menunjang. Iya, jadi sedikit pikiran-pikiran orang ekonomi, pikiran cuan ini. Jadi barangkali ada arahan-arahan per Maitua sebagai orang yang kepala dapur lah. Manage. Jadi itu yang harus dilakukan, dan katong sing usah takut, karena katong pun Tuhan itu sangat besar,
sangat mampu untuk memberikan apa yang katong butuhkan. Itu jadi kalau untuk warga senior itu jangan katong duduk. Iya. Katong harus berusaha bergerak, beraktivitas, cari peluang-peluang supaya katong pun tubuh nih sehat. Iya. Cari peluang sama dengan lagu tuh, hidup ini adalah kesempatan ya. Iya. Kesempatan jangan sia-siakan. Betul. Kalau itu for warga senior, tadi Bapak juga lihat anak-anak punya peluang tuh untuk membantu dari figur seorang papa. Mungkin juga bisa punya harapan untuk anak-anak sebagai generasi ke depan. Apa yang mau Bapak sampaikan? Tadi kan Bapak sampaikan for generation tuh, sambil diam, berjuang, asah keterampilan, mendekatkan diri untuk Tuhan, itu harapan for laki-laki tuh, laki-laki gereja. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak yang papanya seorang pejuang pencari cuan, bagaimana titipan untuk anak-anak ini? Anak-anak itu harus yang penting dengar-dengaran. Dengar-dengaran lalu cari. Ilmu itu bisa cari. Apalagi sekarang canggih, itu boleh malas untuk cari sana sini. Tetap mesti berjuang terus supaya kemudian masa depannya baik. Dan yang paling penting tuh harus berusaha dekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan demikian katong dapat semua hal yang katong inginkan. Jangan sampai cuma hura-hura yang ditonjolkan, tapi bagaimana harus ada selalu di dalam hubungan dengan Tuhan. Beta sendiri bilang per beta po anak-anak bahwa jangan tunggu suada masalah dulu, baru berdoa. Yang ada aman-aman nih, harus selalu berdoa supaya semua jalan terbuka. Kalau katong acu-acu, pemalas berdoa, ya, berarti ada banyak hal yang akan terjadi ke depan. Iya, itu harapan nih Bapak Heri, baik untuk warga senior, tetapi juga untuk anak-anak. Dan memang tanpa terasa, ketentuan waktu dialog ini telah ada di penghujung. Terima kasih, kasih waktu untuk berbagi, dan ada di studio Media Center GPM, bahwa Bapak juga menjadi inspirator untuk warga gereja senior, menjadi motivasi. Hidup ini adalah kesempatan, kata Bapak. Saya boleh berdiam diri, harus bekerja. Intinya mendekatkan diri untuk Tuhan, semua akan terjalani. Dan next time mungkin Bapak akan diundang lagi oleh yang mengkoordinir acara ini. Dan ada hal yang akan ketong bicarakan bersama, sharing bersama, menjadi inspirasi untuk orang lain. Salam for ibu di rumah dan anak-anak. Terima kasih untuk jumpa, dan saudara kekasih. Kita mengakhiri, kita punya proses ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Heri Noya menjadi inspirasi untuk kita bersama. Kita akan berdoa, mengakhiri kita punya jumpa. Tuhan Allah kehidupan akan memberkati proses kita ke depan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang mengasihi kami dan memungkinkan kami melakukan tanggung jawab kami di penyiaran ini. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Maluku, teristimewa untuk Lembaga Pembinaan Jemaat GPM yang telah mengkonsepkan perjumpaan ini lewat media ini dengan tema kasih itu diperkenalkan lewat tanggung jawab bagaimana memperkenalkan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan sebagai warga gereja senior. Bersama dengan Pak Heri Noya, proses ini telah kami lalui. Tuhan berkati beliau bersama dengan istri pun anak-anak, pekerjaannya, pergumulannya. Kami percaya jika hari ini dengan kesempatanmu kami berjumpa, kami percaya ada waktu lain yang akan Tuhan siapkan, sehingga kami saling menopang satu dengan yang lain,
dalam peran-peran kami yang berbeda. Teman-teman di tim Media Center, Tuhan berkenan memberkati peran-peran mereka, walaupun kecil tapi sangat bermanfaat, dan semoga semua itu berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh proses ini kami persembahkan untuk Tuhan. Jika ada yang belum sempurna, ada waktu yang akan Tuhan berikan bagi semua kami, agar apapun yang kami lakukan untuk program ini, demi kemuliaan Allah dapat disempurnakan oleh-Mu lewat hikmat dan kecakapan yang akan Tuhan beri kepada semua kami yang akan mengkonsepkan, menggagas, dan melakukan proses ini. Kami persembahkan kepadamu, dengarkanlah kami dalam doa. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah jumpa kita. Kita akan jumpa lagi lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.